Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan tema dialog kita pada malam hari ini, sindiran Prabowo untuk partai di luar pemerintahan. Saya akan putarkan ya pernyataan Pak Prabowo, nanti saya baru kasih kesempatan ke Pak Wihadi untuk menanggapi ya. Soal jangan ganggu-ganggu, nonton aja di pinggir jalan, ini maksudnya apa nih? Indonesia tidak bisa dibendung, kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Oke, Pak Wihadi silakan dilanjutkan sekaligus menjawab tadi pernyataannya Pak Rey. Pak Wihadi ketawa kan? Ya, begini. Kalau saya lihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini adalah pidato yang normal-normal saja sebenarnya. Kalau tidak mau kerjasama jadi penonton, ya di pinggir jalan. Itu bukan merendahkan. Karena apa? Karena kita sedang di jalan, masa mau nonton di tengah jalan kan pasti ketabrak kan? Nah ini kan sudah suatu hal yang normal-normal saja, jangan dikonotasikan yang enggak. Kalau kita nonton F1 mau di pinggir jalan atau di tengah jalan? Kan di pinggir jalan. Artinya kan memang jelas bahwa di pinggir jalan itu adalah sebagai penonton dalam apa yang akan dijalankan dalam menjalankan pemerintahan ini, pembangunan ini berjalan dengan baik, gitu kan? Jadi tidak ada itu merendahkan gitu. Yang dimaksud jangan mengganggu itu apa? Apakah bagian dari mengkritik, mengawasi kebijakan itu dianggap gangguan ya? Bukan. Gangguan dan kritikan itu beda. Gangguan itu apa maksudnya? Jangan Jadi ganggu. mengganggu itu adalah berarti sudah ingin menggagalkan. Ya kan? Tetapi kalau memberikan masukan, masukan kemudian memberikan kritik yang kita selalu katakan bahwa checks and balances itu adalah memang sebagai negara demokrasi Pak Prabowo sangat terbuka. Pak Prabowo ini demokratis, sangat terbuka terhadap kritik dan segala macam. Check and balances. Tetapi pada saat sudah mengganggu, Pak Prabowo di awal kan mengatakan bahwa ini kan elit politik bekerja sama bersama-sama untuk bagaimana membangun ini. Karena Pak Prabowo jelas, beliau sangat tahu bahwa gangguan-gangguan itu bisa saja dari pihak asing melalui orang-orang yang ada di Indonesia untuk mengganggu. Nah ini konotasinya selalu mengatakan bahwa inilah intervensi asing yang dikatakan. Ini walaupun tidak disampaikan dalam pidato, tetapi kan ini sebenarnya tadi konteksnya elit politik. Elit politik. Iya, berarti kan dia sampaikan elit politik dari internal. Internal partai berarti. Betul, tetapi pihak asing ini dalam mengganggu ini kan bisa masuk kepada setiap sendi daripada siapa saja daripada bangsa ini yang bisa mengganggu. Maksudnya pihak asing masuk menginfiltrasi ke partai politik. Bisa tidak, kita mengatakan bisa kepada siapa saja, ya. Tetapi pemikiran-pemikiran itu dan sebenarnya bukan kita bicara mengenai partai politik, tidak benar betul. Tapi kita bisa bicara mengenai masalah ini bahwa apa yang dilakukan ini terjadi. Karena ini yang kami dari bisa menangkap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah selalu disampaikan dalam setiap kali pertemuan dengan partai kami Gerindra. Tadi menarik ya Pak Wihadi menyampaikan bahwa bentuk gangguan itu maksudnya menjegal ya? Ya. Maksudnya ya, elit politik yang ingin menjegal berarti? Saya katakan pemerintahan bahwa, Pak Prabowo. Enggak, Pak Prabowo mengatakan bahwa elit politik harus bersama-sama. Ya, tetapi tidak mengatakan bahwa elit politik yang akan tapi mengatakan bahwa yang mau diajak kerjasama. Yang mau diajak kerjasama. Ya kan berarti mengacu kalimatnya itu ke elit politik dong Pak Wihadi. Tetapi kan tidak semuanya bahwa bicara mengenai masalah ini semua kerjasama ini kan bukan hanya di elit politik aja, kerjasama pembangunan ini kan bersama-sama semuanya. Ya. Bang Deddy silakan. Saya mau tanya. Ngajak salaman. Bang Deddy. Jadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo maksudnya mengganggu itu menjegal pemerintahannya Pak Prabowo. Ya itu kan interpretasi dari Mas Wihadi. Tapi kalau saya pribadi berpendapat Pak Prabowo hutang penjelasan tentang itu.
kepada kita semua. Apa sebenarnya yang ada dalam benak Pak Prabowo ketika mengatakan jangan mengganggu. Ya kan ini harus dijelaskan kepada kita supaya clear. Karena apa? Karena memang kan banyak akhirnya berkembang bahwa itu adalah peringatan siapapun jangan coba katakanlah membuat tidak nyaman. Kan mengganggu itu kan membuat tidak nyaman atau menghalangi kan seperti itu. Nah ini kan implikasinya sangat luas. Bisa berarti kritik, bisa berarti tadi protes. Tadi disampaikan bukan kritik, bukan dulu, protes. kan saya mengatakan interpretasi. Oke. Kan bisa ke sana, wajar saja. Jadi kalau periksa WA saya nih banyak aktivis-aktivis HAM, banyak aktivis pro demokrasi yang menyatakan sikap mereka soal itu dan memintakan mempertanyakan, ya, khawatir soal itu. Bahkan pribadi aja saya posting kritik saya terhadap pernyataan itu di TikTok saya. Itu bisa dilihat komentar yang begitu banyak. Tetapi itu satu sisi. Yang paling penting di situ bottom line-nya, Pak Prabowo harus menjelaskan apa yang beliau maksud dengan jangan mengganggu itu, ya. Itu supaya clear and clean. Lalu yang kedua, saya diskusi dengan beberapa orang itu banyak yang bilang begini, jangan-jangan pada saat itu Pak Prabowo sedang membayangkan apa yang terjadi di periode pertama Pak Jokowi. Ya. Kita tahu pada saat periode pertama Pak Jokowi, beliau menang dengan minoritas di parlemen. Akhirnya Undang-Undang MD3 diganti, lalu berbagai kebijakan banyak dihalangi, bahkan secara personal Pak Jokowi juga dijadikan bahan bully tiap hari. Lalu terjadi tahun 2016 namanya 212, ada upaya makar, banyak yang kemudian menjadi terpidana karena itu, dan itu kan sangat mengganggu. Bisa jadi Pak Prabowo pada saat itu sedang membayangkan itu. Tapi mana yang benar kan itu yang harus dijelaskan oleh Pak Prabowo. Karena kita kan hanya bisa menginterpretasi. Dan patut dicatat sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang presiden elect, itu menjadi sangat penting. Karena nanti ketika beliau memang benar-benar mau mengajak kekuatan-kekuatan politik, jangan buru-buru dulu, Nak. Ya, itu harus ada prakondisi yang baik. Karena kan kalau sebelum pelantikan pemerintahan beliau saja sudah banyak terjadi kecurigaan-kecurigaan, kontra opini dan sebagainya, itu kan kurang baik, ya. Tapi saya ingin berpikir positif juga. Karena Pak Jokowi lagi, kalau udah masa lalu. Kangen ya? Enggak, udah masa lalu buat kita itu. Jadi beliau kan tidak menyebut elit politik. Elit beliau menyebutnya. Dalam benak saya beliau menyebut elit itu kan tidak saja partai politik atau politisi. Kan bisa juga misalnya para birokrat nih, para teknokrat gitu loh, pengusaha, private sector. Kan ini bisa banyak masalah apalagi kalau kita kaitkan dengan saya mau menyelamatkan kekayaan alam nih. Kan bisa begitu. Jadi tergantung dari sisi mana. Oleh karena itulah menurut saya harus ada penjelasan lebih lanjut dari Pak Prabowo soal ini supaya tidak kemudian menghantui banyak orang. Dan ini justru yang akan mempersulit bagaimana masuk nanti pada bulan Oktober tanpa banyak kecurigaan dan keributan. Kecurigaan. Nanti saya akan tanya soal kecurigaan. Tapi saya mau tanya ke Kang Pipin. Apakah selama ini menjadi oposisi itu mengganggu ya? Suka mengganggu ya kalau jadi oposisi itu? Silakan tanya ke teman-teman. Enggak kan PKS yang jadi oposisi ini 10 tahun. Ya bagi kami sebetulnya ya. Jadi kita ini butuh vitamin. Kita ini butuh vitamin. Dan vitamin itu salah satunya kritik, masukan dari oposisi. Kami banyak dalam beberapa kebijakan. Saya sampaikan misalnya undang-undang cipta kerja, undang-undang haluan ideologi Pancasila. Mohon maaf, kami yang paling menentang RUU undang-undang ideologi Pancasila, haluan ideologi Pancasila itu. Mengkredilkan Pancasila jadi Trisila dan Ekasila waktu itu ya. Dan kemudian kami kan sampaikan undang-undang kritik itu. tentang Saya BPIP. Betul. Saya selesaikan. Jadi bagi kami memang ketika kita mengkritik kemudian direspon, pemerintah juga akhirnya tidak mengesahkan undang-undang itu. Jadi itu bukan bentuk gangguan. Bagi kami itu adalah check and balances. Begitulah hakikatnya kepantasan demokrasi. Tetapi bagi kami memang apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, Pak Prabowo tadi kan di-endorse oleh dua orang yang masih hidup. Satu Pak SBY, satu Pak Jokowi. Dua orang itu punya dua rekam jejak yang berbeda. Satu Pak SBY, indeks demokrasi di era Pak SBY itu tinggi. Pertumbuhan ekonomi juga tinggi. Sedangkan indeks demokrasi di era Pak Jokowi itu turun dan kemudian pertumbuhan ekonomi juga turun. Saya ingin berharap bahwa Pak Prabowo ini belajar dari dua orang ini bahwa memang mana yang mau dipilih dari dua
tipe kepemimpinan ini. Saya sih berharap ya kalau kita melihat berkaca, ya Pak SBY relatif lebih sukses dalam memimpin demokrasi. Dia lebih sabar, lebih wise, tidak tipis kuping dalam kepemimpinannya, sehingga tidak ada yang dikriminalisasi, tidak ada kasus-kasus kekerasan aparat, kemudian kebebasan sipil juga diberikan, dan media dan sebagainya. Maksud saya inilah ke depan ya. Kalau misalnya Pak Prabowo bisa menempatkan posisi yang baik ke depan, maka saya yakin Indonesia akan lebih baik. Saya selalu sampaikan, meskipun kami di oposisi, kami ingin Jokowi itu husnul khotimah. Sebagaimana kami belum menentukan di dalam atau di luar pemerintahan Pak Prabowo, kami ingin juga pemerintahan Pak Prabowo juga sukses. Makanya di dalam atau di luar pemerintahan, kata kerjasama itu bukan berarti memang harus semuanya ditarik ke dalam. Bisa jadi harus ada yang di luar pemerintahan supaya nanti bisa lebih fair, lebih keras atau lebih bebas dalam mengkritik misalnya. Misalnya saya kasih contoh, PDIP tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena misalnya bertolak belakang dengan ideologi, tetapi karena masuk dalam pemerintahan maka mau nggak mau harus setuju. Sedangkan PKS kami bisa dengan bebas untuk menyampaikan kritikan yang merupakan aspirasi dari para tenaga kerja yang begitu menolak Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jadi bagi kami sekali lagi kita fair, kita masih. Jadi kalau di luar pemerintahan itu belum tentu mengganggu ya. Betul, dan itu vitamin sehat selama porsinya pas. Dan PKS ketika mengkritik, kami tidak ujuk-ujuk walk out dalam satu pembahasan. Tapi kami ikut dalam proses pembahasan itu. Kami berikan masukan-masukan. Dan saya Nana gini ya. Saya kira tidak ada satu partai politik pun yang punya imajinasi supaya pemerintahan Pak Prabowo gagal. Itu harus dicatat dengan tegas. Kita semua ingin pemerintahan yang akan datang itu bisa sukses. Karena tantangan kita besar sekali. Apalagi pada periode ini, menurut kami, tantangan yang dihadapi Pak Prabowo itu juga jauh lebih besar daripada presiden-presiden sebelumnya. Lihat saja misalnya, per hari ini sudah berapa puluh ribu tenaga kerja kita di PHK satu. Lihat saja bagaimana kurs mata uang kita udah tembus di atas 16. Itu artinya apa? Membebani keuangan negara dan seterusnya. Kita lihat konteks geopolitik, geoekonomi. Ini semua membutuhkan tidak saja stabilitas politik, tetapi juga ada penyeimbang. Supaya benar-benar semua langkah yang diambil itu emang yang terbaik buat bangsa. Baik. Saya harus putarkan ini pernyataan dari salah satu mantan calon presiden yang mengingatkan bahwa gangguan bisa datang dari mana saja. Kita dengarkan sama-sama. Iya, yang bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik gitu. Dan check and balances akan berjalan. Bang Saleh, bahwa ada kekhawatiran bahwa gangguan terhadap pemerintahannya Pak Prabowo ke depan nantinya bukan hanya datang dari eksternal, tapi malah justru dari internal koalisi, terutama soal perebutan kekuasaan, perebutan jatah-jatah menteri. Ini partai-partai kan saling berlomba begitu, mendapatkan jumlah menteri yang cukup banyak. Komitmen partai Anda gimana? Supaya nggak mengganggu juga. Kalau kami kan sudah memang tetap loyal lah dengan Pak Prabowo itu. Tapi kalau tadi itu kita anggap sebagai masukan juga, itu yang sangat produktif ya. Bahwa memang gangguan itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Tapi kalau dari dalam mungkin lebih mudah untuk dikendalikan sebab presidennya kan Pak Prabowo. Jadi dia bisa mengingatkan seluruh anggota koalisi dan juga anggota kabinetnya itu. Saya kira itu bisa diredam, di manage dengan baik gitu. Nah, tetapi kalau yang gangguan dari luar itu tentu ya cara menghadapinya adalah dengan melakukan bagaimana tukar pikiran ini. Jadi yang bagus itu tadi kalau Pak Pipin mengatakan kita boleh kritik, boleh kasih masukan, boleh kasih saran, boleh kasih evaluasi, kasih catatan ini dan seterusnya. Itu saya kira bagus dan itu untuk membantu juga. Jadi betul bahwa dari luar bukan berarti hanya menghalangi. Dan saya kira apa yang disampaikan Pak Prabowo kemarin itu sebetulnya bukan berarti sekarang ini ada orang menghalangi, nggak ada. Kalau kita lihat sekarang kan nggak ada yang menghalangi, saya sepakat itu, nggak ada yang menghalangi. Tapi bisa jadi kalau misalnya nanti pada saat berjalannya pemerintahan ke depan ada perbedaan visi politik juga agenda politik antara partai di dalam dan partai di luar. Nah ini yang saya kira perlu didiskusikan, dicari solusi sehingga kita ini targetnya itu bukan target politik masing-masing kepentingan partai, tapi
target bagaimana masyarakatnya bisa terpenuhi kebutuhannya gitu. Oke, tapi kita harus ingat bahwa sejarah mencatat pada setgap koalisinya Pak SBY banyak juga partai-partai koalisinya Pak SBY yang membuat repot koalisi pemerintahan Pak SBY pada saat itu. Iya, dan itu kan satunya mungkin PKS ya. Iya, saya mengatakan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar tadi. Itu kan ada benarnya, saya katakan begitu. Tetapi mungkin akan lebih mudah mengendalikan orang yang ada di dalam ini gitu loh. Dan justru kalaupun misalnya ada kritik dari internal, itu justru membangun demokrasi loh. Jadi maksud saya, jangan pula mentang-mentang di dalam nggak boleh ngomong, itu juga buruk. Jadi justru orang yang di dalam ini kalau ada yang salah ya sampaikan gitu loh. Ini justru memberikan masukan yang positif kepada jadi kita Pak Prabowo. Tunggu ya. Jangan misalnya kita membebek aja gitu, oh udah kalau jangan begitu, kalau memang salah sampaikan mengkritik juga. Ya. Ya, silakan, nggak ada masalah. Kita tunggu PAN nanti mengkritik kebijakan-kebijakan yang ya pastinya insya Allah jalur. PAN pasti akan berorientasi bagaimana kebaikan masyarakat kita dan rakyat kita. Baik, saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, Anda melihat potensi gangguannya akan lebih banyak dari luar atau dari dalam? Kalau dari luar mengingat jumlah oposisinya hanya sedikit, misalnya PKS dan PDIP di luar begitu. Saya tadi kan menyebut ada gangguan jangka pendek, ada gangguan jangka panjang. Gangguan jangka pendek itu yang di dalam. Nah, karena kalau sekarang kan belum berkuasa itu tadi kan. Kesulitan Pak Prabowo sekarang ini kan adalah bagaimana membentuk struktur kabinet kan. Otomatis dari sekarang udah dipersiapkan kan. Nah, dalam sebentar, ini dapat kabar dari mana ya Pak Rai bisa mengatakan Prabowo kesulitan? Saya kira nggak ada kesulitan juga kan, masih ada waktu panjang sekali. Kita ini enggak, kan karena semua, itu asumsi Pak, itu tafsir. Bapak nggak boleh mengatakan begitu juga. Kan karena mungkin saja Pak Prabowo nggak kesulitan ya, kok gitu. Kan dari tadi semua kita berbicara tafsir. Loh iya, tapi kan nggak, itu berarti ada referensinya. Kalau mengetafsir ataupun pendapat ya silakan. Oh, tafsir iya, pendapat kan saya. Pendapat tafsir saya kan. Ya udah silakan. Ya, Tapi iya. saya nggak yakin kalau sama, itu dia kesulitan. Pak Wihadi tadi menafsirkan apa yang disebutkan oleh Pak Prabowo. Enggak, tapi saya nggak yakin kalau Prabowo kesulitan. Ya itu kan juga tafsir Anda kan. Iya. Ya udah, kalau begitu ya tenang aja. Tapi ini tafsir yang dari dalam yang mengatakan ini sampai sejauh ini menurut saya kalau begitu ini tidak tafsir dari luar. Nah, tafsir dari luar kita melihat bahwa kemungkinannya Pak Prabowo agak kesulitan. Kenapa saya agak kesulitan? Karena kan partai-partai ini udah buat patokan sendiri-sendiri. Golkar minta 5, PAN saya nggak tahu, tapi yang pasti itu PAN udah berdoa. Lebih dari yang mereka harapkan kan. Kita tinggal tahu sekarang kalau mereka harapan 3. Kalau lebih yang kan didengar wartawan Golkar 5, PAN sama Demokrat 4. Nah, 4 itu dia. Kan masing-masing. kalau lebih sesuai dengan doa itu lebih dari yang ditargetkan, artinya 5, 6 dan seterusnya. Itu membuat pusing. Sementara pada saat yang bersamaan ya kan anggota kabinet kita cuma 34, kecuali mau ditambah menjadi 40. Dan mungkin jadi Pak Prabowo punya keinginan untuk menjadikan kabinet ini kabinet non partai politik. Bisa saja begitu, karena sampai sekarang kita nggak tahu. Sebetulnya keinginan Pak Prabowo itu mau menjadikan anggota kabinetnya non partai atau diisi oleh perwakilan-perwakilan partai. Itu belum ditambah dengan partai-partai bakal datang kan. Sebut saya misalnya PKB, Nasdem, PKS jika masuk, kalau kemudian ada restu dari Gelora misalnya begitu ya, dan sebagainya. Pusing juga. Ini pusing. Gitu kira-kira. Jadi oleh karena itu ya itulah yang kita sebut sebagai gangguan gitu. Nah, itu pertama. Nah, yang tapi kedua, kalau kementeriannya ditambah ya nggak pusing kan, semakin besar kapalnya kan, bisa ditambah kementeriannya kan. Mau kan dibuka kalau kementeriannya ditambah revisi juga, Undang-Undang Kementerian Negara. Ya, ditambah kementeriannya juga belum tentu solusinya selesai karena partai-partai yang lain minta nambah juga. Ya kan makin gemuk. Jadi ya tidak makin, semudah itu ya. Iya, makin banyak lagi yang akan masuk kan. Gitu. Jadi potensi dari dalam lebih besar. Untuk jangka pendek, yang saya sebutkan. Panjang, jangka panjang itu kita mengutip apa yang disebut tadi oleh Pak Prabowo. Saya sih nggak pakai tafsir-tafsiran, kalimat Pak Prabowo itu jelas. Pertama adalah mengajak semua elit politik. Ya kan, kalau elitnya nggak mau, silakan jadi penonton. Kalau penonton berada di pinggir jalan, itu aja. Apa yang ditafsirkan begitu. Nah, kita mau mengatakan kalau disebut bahwa Pak Prabowo tidak merendahkan orang-orang yang berada di luar, lalu mestinya beliau mengatakan silakanlah Anda berada di luar untuk mengkoreksi kami. Kan ada bahasa yang menunjukkan bahwa posisi di luar itu cukup beradab gitu. Tadi Pak Wihadi menafsirkan maksudnya itu penonton itu jangan di tengah, tapi di pinggir. Semua penonton pasti ada di pinggir, nggak mungkin ada di tengah. Ya udah Ya kan? Itu makanya. Jadi kalau itu satu. Merendah. Itu kalau nonton balap mobil, kalau nonton kapal layar gimana lagi tuh? Merendahkan dalam pengertian apa? Merendahkan dalam pengertian bahwa seolah-olah kerja-kerja yang menonton itu sesuatu yang tidak tepat. Di satu segi Pak Prabowo mengatakan jangan ganggu kita.
Lah menonton aja dianggap mengganggu. Oke. Nggak ada yang mengatakan. Nah, itu dia kan, mengganggu. itu bahasa tadi kan. Menonton saja. Menonton saja. Pinggir jalan. Jadi Tapi menonton kan di nggak pinggir mengganggu. jalan, jangan mengganggu. Kan bahasanya. Jadi kalau kita tarik bahasa tafsirnya itu, Bung Rai itu mengenai masalah di pinggir jalan itu sebenarnya adalah tafsir yang ditafsirkan sendiri oleh Bung Rai. Oh, iya Kok dong. Semua orang mengatakan Iya. bahwa ya jelas kalau yang namanya orang nonton itu nggak mungkin di tengah jalan gitu kan. Ya itu kan orang anak kecil pun juga tahu kalau Itu nonton nggak betul. boleh di tengah jalan Itu gitu kan. betul. Kalau Bang Ray mengatakan merendahkan ya yang mana yang direndahkan? itu betul. Lah, iya kan? Kan kalau disambungkan dengan kalimat Anda di pinggir jalan jangan ganggu. Loh, kalau yang jangan ganggu Itu itu kan kira-kira. di pinggir jalan, kalau mengganggu Yang berarti kan di yang tengah kan? penonton yang ganggu penonton atau siapa? Loh, kalau Itu yang jatuh. mengganggu berarti kan kalau penontonnya itu masuk ke jalan tengah kan mengganggu kan? Loh, kalau Kalau penonton masuk ke jalan tengah, mahasiswa ganggu bukan lagi penonton dong, Bang. Kalau menurut saya ya, kalau kira-kira. Sebetulnya penonton jadi juga masuk membuat jalan apa tengah. yang menurut saya itu Lah, supaya Anda. merendahkan gitu loh. Pakai logika. Oke, Ray sebentar. Rangkuti ini terlalu pesimis juga saya lihat. Ya. Dengan apa? Misalnya kayak gini loh, jadi partai-partai nanti minta jatah menteri sekian segala macam itu. Pertama, tidak semua partai politik minta jatah, Pak. PAN sama Demokrat nggak. Saya kira Demokrat juga nggak pernah mengatakan berapa jatah, itu satu. Yang kedua, andai kata partai-partai pendukung ini dikasih jatah menteri, Pak Rai, udah sepantasnya, karena itu Ya, sebabnya saya kami setuju. dukung. Kan Yang agak berbeda itu, misalnya justru orang yang tadinya di luar masuk ke dalam lebih banyak dapat kursi, nah itu baru aneh. Itu yang Oke, ini itu berarti loh. Nasdem sama PKB nggak boleh lebih banyak ya. Ya ini contoh aja. Ya, karena kami dengar partai-partai pengennya Kalau yang tadi partai-partai saya koalisinya Pak Prabowo saya pengennya kan mereka tidak selesai mengatakan. berkursi. Masa Prabowo lebih Saya percaya tidak sama orang luar mengatakan. daripada orang dalam Saya gitu tidak loh. mengatakan bahwa partai-partai yang minta jatah itu adalah salah kan. Oke. Yang Enggak, saya dan katakan itu juga kata itu minta betul. jatah itu nggak benar, Pak. Jadi kalau misalnya ada partai yang menyebut ya udah kami Baik. mengharap ada 5 kursi misalnya gitu. Itu kan dia juga tidak mesti harus serta-merta 5. Oh, iya. Itu harapan ya. Kalau gini-gini, Harapan. orang juga tahu. saya kan pernah juga berada dalam pemerintahan. Oke, ini Iya, penonton realitanya semua kan mahasiswa. realitanya kan Oke, pasti sebentar, semua sebentar. partai Semua politik orang tahu memang mengusulkan, faktanya Ya, merekomendasikan. Oke. Jangan Oke, ini terlalu- penonton kalau nggak boleh Bapak- lebih. Iya, Jangan itu semua lebih. Kalau pakai pikirannya Pak Rai ini semua pesimis. Oke, Bapak-bapak, Dia akan sebentar ya. berpikir Ini mahasiswa Ya kan? sebagai penonton Apakah nggak ini boleh itu dikabulkan oleh Pak Prabowo? Itu memang Nggak tergantung boleh Pak Prabowo. Itu dicuekin yang saya ini. katakan membuat pusing gitu. Oke, saya kasih kesempatan kepada mahasiswa sebagai penonton. Mereka bukan gangguan ya, tapi mereka suara-suara kritis nih dari anak muda. Silakan teman-teman dari Sebetulnya ya, BEM dalam FHUKI. negara yang demokratik nggak boleh disebut dengan penonton. Oke. Pada faktanya mereka nanti bersuara kok. Peserta, Iya, peserta. iya, ini mereka memang bukan Iya. penonton. Iya. Mereka Dikoreksi, peserta. Mereka nggak Maka mengganggu. kalimat penonton dalam Oke. demokrasi itu Ya, bermasalah silakan. gitu loh kira-kira. Silakan perwakilan dari UKI. Perkenalkan, nama saya Steven Nenggolan. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Berapa saat lalu ada pidato Pak Prabowo yang mengatakan yang tidak bisa diajak kerjasama jangan mengganggu. Saya melihat pidato tersebut bernada suatu ancaman. Di alam demokrasi siapapun boleh berbicara dan bertindak selama tidak melakukan kriminal. Oke. Selain bernada ancaman juga seperti negara kekuasaan yang tidak ikut dalam pemerintahan dianggap musuh. Padahal selain partai politik, di luar kekuasaan ada kelompok mahasiswa, sipil, Oke. dan buruh tani yang tentunya menjadi pengontrol jalannya pemerintahan. Yang pertanyaan saya kepada Pak Wihadi Wiyanto, apa jaminan dari Bapak yang akan berkuasa nanti bahwa ketika kami melakukan kritikan, Oke. mengutarakan pendapat dan menyampaikan gagasan tidak mendapatkan intimidasi, Ya. ancaman, atau Oke. bahkan kriminalisasi, Pak. Baik, terima kasih. Menarik sekali bahwa mahasiswa mengkhawatirkan. Mahasiswa saja mengkhawatirkan apakah mahasiswa ancaman. ini termasuk golongan penonton apa tidak? Peserta mereka. Ah, gitu. Oke, ya silakan Pak Wiyadi. Stakeholder. Bahwa mereka khawatir ini dianggap sebagai gangguan. Jadi begini, apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman adik mahasiswa itu sebenarnya tidak mempunyai alasan bahwa ada kekhawatiran mengenai masalah hak menyampaikan pendapat. Tetapi di sini kan sudah jelas bahwa Pak Prabowo mengingat bahwa dalam satu pembangunan itu jangan diganggu, jangan digagalkan. Tetapi kritik, saran itu tetap ada. Dan itu ada wadahnya dalam demokrasi. Demokrasi ada wadah bagaimana menyampaikan yang namanya pendapat dan kritik itu. Silahkan disampaikan, ya kan? Tetapi pada saat mengganggu, ini ada hal yang memang mengganggu pembangunan. Nah, inilah salah satu hal yang memang tidak perlu dikhawatirkan. Baik. Ya, tidak perlu dikhawatirkan. Tetap bahwa alam demokrasi ini akan tumbuh sebagai
negara demokrasi. Tidak ada kriminalisasi. Tidak ada Terhadap kriminalisasi. aktivis, terhadap mahasiswa. Tidak ada. Komitmen Pak Prabowo gimana dalam menaikkan indeks demokrasi? Tidak ada. Kan kita akan Kalau menurut saya ini Ya kan? daripada Belum kita terjadi. berdebat, saya ingin menyampaikan beberapa Oke, poin. singkat saja, ini waktunya Yang habis. pertama, tadi saya ingin tekankan bahwa Pak Prabowo harus meluruskan dan mengklirkan Oke. pertanyaan-pertanyaan ini sehingga tidak menjadi dispute di publik, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin katakan juga bahwa tidak bisa dihindari ya bahwa kata-kata itu by common sense memang bernada negatif. Itu by common sense. Saya paham lah Bang Daulay sama Mas Wihadi kan pasti harus mencarikan justifikasi. Tetapi kan common sense kita, logik kita akan berkata itu tidak pada tempatnya. Ya walaupun bisa banyak interpretasi positif negatif, tetapi kami sangat berharap itu supaya tenang, supaya konsolidasi menuju pemerintahan baru bisa lebih baik. Tolonglah itu dikelirkan gitu. Oke, baik. Karena kita waktunya sudah habis, nanti di episode berikutnya saya akan bahas ya. Mungkin nanti kita undang Pak Wihadi lagi. Semoga Pak Prabowo tidak menyampaikan pidato-pidato yang cukup mengundang pertanyaan Pak ya. Oke, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dan berakhir pula dialog kita di Political Show pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi Senin pekan depan jam 20:05 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.